saya akan fokus membahas ayat 8 dan bicara tentang kemerdekaan roh di dalam kelahiran yang baru. Kehendak bebas, angin yang tertulis di ayat 8. Dan bagaimana Roh Kudus diibaratkan seperti angin yang mendatangkan kelahiran baru tersebut. Alasan saya memfokuskan pada ayat 8 karena saya sudah pernah mengkhotbahkan ayat-ayat ini ke 10 ayat ini 2 kali, sekitar 17 bulan lalu. Khotbah itu masih bisa ditonton di online. Kali ini saya tidak akan bahas ayat-ayat itu secara rinci lagi karena hal itu terjadi belum lama. Tapi ada baiknya walaupun kita hanya bahas ayat 8, kita akan coba menyerap semua pelajaran di dalam ayat itu. Semua inti dalam khotbah ini. Saya pikir kita harus belajar konteks. Jadi, saya mau kasih 6 poin rangkuman tentang apa yang dibahas dalam ayat 1 sampai ayat 10. Kemudian kita akan kupas ayat 8 di dalam konteks tersebut. Baiklah. Nomor 1. Poin rangkuman pertama. Ayat 1 sampai ayat 3. Nikodemus adalah pria yang saleh. Tapi dia belum lahir baru. Artinya, Anda bisa jadi seorang yang taat beragama, namun belum dilahirkan kembali. Di ayat 2, Nikodemus telah berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Jadi, Nikodemus menyadari bahwa Allah sedang bekerja dalam Yesus. Kemudian di ayat 7, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Kamu harus dilahirkan kembali." Jadi memungkinkan untuk melihat bahwa Allah sedang bekerja dalam Yesus, tapi tidak mengalami pekerjaan Allah di hidup Anda. Nomor 2, ayat 3, 5, dan 7. Ketiganya menjelaskan bahwa kita harus dilahirkan kembali supaya kita dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini bukan pilihan pengalaman rohani, seperti mungkin lahir baru bagus ya, tapi hubunganku dengan Tuhan beda. Aku mengalami hal yang lain, tapi bukan dilahirkan kembali. Jika Anda belum mengalami lahir baru, Anda akan binasa. Anda akan tetap berada di bawah murkanya Allah tertulis di ayat 36. Nomor 3, ayat 5. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata air yang digunakan bukan merujuk kepada baptisan. Argumentasi saya sangat detail. Di dalam salah satu khotbah saya ada di Yehezkiel pasal 36 ayat 24, dan intinya seperti halnya Roh Kudus yang memberikan kehidupan, maka akan ada juga penyucian atau pembersihan hati dan dosa yang harus terjadi. Kita butuh kehidupan baru dan juga penyucian diri. Dan semuanya itu dijelaskan di ayat tersebut. Anda bisa mencari khotbah itu. Nomor 4, ayat ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi maksud Yesus, saat kita pertama kali dilahirkan ke dunia, kita mewarisi sifat lahiriah manusia. Kita belum punya kehidupan rohani. Seluruh umat manusia berdosa. Seluruh umat manusia telah jatuh ke dalam dosa dan mati. Ketika kita melahirkan anak bayi, bayi itu adalah bayi yang binasa. Secara kerohanian, bayi-bayi tersebut belum hidup. Daging melahirkan daging. Roh melahirkan roh. Roh Anda akan menjadi hidup ketika Anda mengalami kelahiran yang kedua melalui Roh Kudus. Dan hal itu penting bagi semua orang. Jika kita tidak dilahirkan kembali, maka kita tetap menjadi manusia yang jatuh ke dalam dosa dan mati secara rohani. Ya, seperti itulah daging. Jika Roh Kudus bergerak dan kita dilahirkan kembali, maka kita akan menjadi roh, kita akan menjadi hidup, bukan hanya daging. Nomor 6, rangkuman yang terakhir. Ketika kita mempelajari firman ini 17 bulan yang lalu, kita belajar dari 1 Yohanes. Dan melalui bahasa itu, kita telah menarik banyak pelajaran penting.
Saya mau kasih 2 ayat penting dari kitab itu. Anda tidak perlu buka ayatnya, 1 Yohanes 5 ayat 11 dan ayat 1. Kedua ayat ini menjelaskan dari mana asal kehidupan baru yang diberi oleh Roh Kudus dan bagaimana kita bisa memperolehnya. Melalui cara apa Roh Kudus memberi kehidupan baru kepada kita. Berikut ini 1 Yohanes 5 ayat 11. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Terjadi di kelahiran baru. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu adalah di dalam Anak-Nya. Artinya adalah begini, cara Roh Kudus memberikan kehidupan kepada jiwa kita yang mati adalah dengan cara mempersatukan kita dengan Sang Anak. Dan Anak Allah yaitu Kristus. Ialah yang memiliki hidup. Roh Kudus tidak melakukannya di luar Yesus. Roh Kudus memindahkan kita ke dalam persekutuan dengan Kristus. Dan di dalam persekutuan itu kita memperoleh hidupnya, yaitu kehidupan yang kekal. Berikut 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya lahir dari Allah. Setiap orang yang percaya lahir dari Allah. Jadi, kesimpulan kedua tentang bagaimana hal ini terjadi berdasarkan 1 Yohanes pasal 5 adalah bahwa Roh Kudus tidak hanya memindahkan kita ke dalam persekutuan dengan Kristus, tapi juga melalui iman kita. Jika Anda percaya, itu berarti Anda lahir dari Allah. Berarti Roh Kudus telah menggerakkan Anda. Roh Kudus membawa Anda kepada kebangkitan iman, kepada persekutuan dengan Anak, sehingga Anda memperoleh hidup dan semua terjadi dengan cara seperti itu. Anda tidak bisa memilahnya. Anda tidak bisa ambil satu bagian sana dan ambil yang ini. Tidak bisa pilih Roh Kudus saja atau Yesus saja. Semuanya itu satu bagian. Jadi jika Anda dilahirkan kembali, berarti hari ini Anda percaya. Dan jika hari ini Anda percaya, berarti Anda telah lahir baru. Itulah rangkuman yang telah kita pelajari dari 2 khotbah terakhir. Izinkan saya konfirmasi lagi poin terakhir yang saya sampaikan. Saya tidak mau langsung lompat ke kitab lain. Jika Anda masih buka Yohanes pasal 3, balik halaman Anda ke pasal 1 ayat 12. Perikop yang cukup terkenal. Untuk topik pembahasan ini, Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang dimaksud adalah mereka yang sungguh-sungguh menerima Kristus. Tetapi semua orang yang menerimanya, tanda koma, di situ diikuti oleh kalimat penjelas, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi menerima dan percaya adalah 2 hal yang saling menjelaskan satu sama lain. Menerima berarti percaya. Percaya berarti menerima. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes kembali menjelaskan lagi. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan dan juga niat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi penerimaan kita akan Kristus dan iman kita kepadanya dan hak yang kita dapatkan untuk menjadi bagian dalam keluarganya, semuanya melalui kelahiran yang baru. Melalui karya Tuhan yang membuat kita dilahirkan kembali. Itulah konteksnya. Sekarang kita ke ayat 8 sampai ke khotbah selesai. Apa yang Yesus lakukan di ayat 8 adalah membandingkan pekerjaan dari Roh Allah dengan angin. Yesus baru berkata, yang lahir dari daging adalah daging, yang lahir dari roh adalah roh. Ia baru saja bilang bahwa Roh Kudus adalah wakil Allah dan melalui roh kita lahir kembali. Sekarang, ia menarik beberapa kesimpulan tentang angin.
Ada sedikit permainan kata-kata. Dalam bahasa Yunani, kata untuk roh dan angin adalah sama. Jadi, waktu Yesus bilang angin bertiup kemana ia mau, kata yang sama untuk roh. Tapi kedua kata itu berhubungan karena menggunakan bertiup. Jadi seperti angin, roh juga bertiup. Izinkan saya membahas ayat dari pasal 6 di sini. Di pasal 6 ayat 63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup. Dan daging sama sekali tidak berguna. Mari garis bawahi ayat itu. Dan kita lihat pasal 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Rohlah yang telah memberi hidup, Yohanes 6 ayat 63. Yang dilahirkan oleh roh dan memberikan hidup adalah roh yang hidup. Dulu kita mati, tapi sekarang roh telah berikan kehidupan sehingga kita hidup. Apa yang diajarkan oleh ayat 8 tentang bagaimana semua itu terjadi? Saya percaya bahwa saya telah dilahirkan kembali. Lalu apa yang dapat saya pelajari di sini? Banyak sekali. Banyak orang yang telah dilahirkan, tapi belum pernah dengan istilah dilahirkan kembali. Sangat mungkin untuk bisa lahir baru. Meskipun belum mendengarnya, tapi diselamatkan melalui Roma 5. Roma 5 tidak bahas tentang itu, tidak. Mungkin Anda sadar 5 tahun kemudian bahwa Anda telah lahir baru saat percaya Yesus. Bagus kalau Anda tahu itu. Karena saat Anda sadar, Anda akan memuji Tuhan dan akan menjadi lebih mengerti siapa diri Anda. Jadi Anda tidak perlu panik jika Anda mengasihi Yesus dan merasa semua ini baru dan Anda kaget Anda belum lahir kembali. Yang penting Anda percaya dan mengasihi Yesus. Dan yang belum percaya, sebaiknya memperhatikan hal ini dengan cara seksama. Karena Tuhan bisa membuat Anda lahir baru saat ini juga. Kembali ke ayat 8, mungkin kita lihat awan bergerak di mana-mana dan kita berusaha mengendalikan cuaca. Tapi badan kita hanya bisa perkiraan. Kalau tidak, kita bisa menghentikan badai Katrina atau badai tornado atau menghentikan banjir yang disebabkan oleh es yang mencair dan angin. Kita tidak sanggup, kita tidak mampu di hadapan angin. Angin punya jalan pikirannya sendiri dan bertiup kemana ia mau. Kita akan lihat beberapa poin. Saya pikir saya harus merujuk kata roh di sini dalam bentuk iya, bukan itu. Dalam bahasa Yunani, kata roh adalah kata yang bersifat netral. Karena jenis kelamin dalam bahasa Yunani tidak berhubungan dengan sifat kelaki-lakian atau kewanitaan. Kata kerja memang bersifat feminim atau maskulin, namun tidak memandang dalam konteks apa kata tersebut digunakan. Menarik untuk dilihat kata roh pada ayat 3 ayat yang terdapat di Injil Yohanes. Kata ganti maskulin digunakan untuk merujuk kepada kata roh yang netral. Secara tata bahasa itu salah, tapi secara teologis itu benar. Di Yohanes 14 ayat 26, 15 ayat 21, dan 16 ayat 13. Jadi jika Anda dengar itu untuk angin dan iya untuk roh, itu karena saya berpikir Roh Kudus adalah pribadi. Seorang yang bisa saya senangkan, yang bisa saya dukakan, yang bisa saya berbicara. Roh Kudus adalah seorang pribadi kealahan. Dan sesungguhnya hanya ada satu Tuhan. Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Semuanya adalah pribadi. Jadi pengamatan pertama, angin bertiup kemana ia mau, artinya angin itu bebas dan punya pikirannya sendiri. Itulah sebabnya khotbah ini berjudul Kehendak Bebas Sang Angin. Pengamatan kedua, engkau mendengar bunyinya. Itu berarti bahwa angin menimbulkan beberapa efek yang ditangkap oleh indera kita, khususnya telinga. Anda tidak bisa lihat angin. Bagaimana Anda tahu bahwa angin itu ada? Dari suaranya. Daun-daun yang berputar di atas rumput, dahan-dahan yang bergerak, debu yang menempel di wajah Anda akibat tekanan angin, dan di Minnesota disebut angin sejuk. Jadi, kita tahu ada angin, bukan karena kita melihatnya, tetapi karena angin memberi efek di dunia ini. Efek itulah yang dijadikan perumpamaan. Anda tidak dapat melihat Roh Kudus, tapi bisa lihat efeknya.
khususnya dalam kelahiran baru. Itu pengamatan yang kedua. Pengamatan ketiga, Yesus berkata, "Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang." Kita garis bawahi itu dengan ayat dari Markus. Saya akan bacakan. Yesus bicara tentang kerajaan Allah yang membuat ini relevan ada dua hal. Yang pertama, karena sesuatu yang mereka tidak ketahui dari perumpamaan itu. Dan yang kedua, karena ada acuan kepada kerajaan Allah. Dikatakan, engkau harus dilahirkan kembali agar dapat melihat kerajaan Allah. Mari dengarkan Markus 4 ayat 26. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui. Seperti itulah kira-kira gambaran diri saya. Saya sedang menaburkan benih-benih firman Tuhan. Kemudian saya pulang dan pergi tidur. Lalu saya bangun. Tuhan telah melakukan sesuatu. Saya tidak tahu. Itu yang dilakukan firman. Saat Roh Kudus bergerak di kehidupan kita, firman Tuhan akan memberikan kita hidup. Itu mengubah orang. Kita tidak tahu. Jadi kelahiran yang baru mengundang elemen misteri di dalamnya. Khususnya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia telah datang. Pengamatan keempat. Engkau tidak tahu kemana ia pergi. Engkau tidak tahu dari mana ia datang, dan engkau tidak tahu kemana ia pergi. Anda tidak tahu asal-usulnya. Dan Anda tidak bisa mengetahui kemana tujuannya. Ia bebas. Ia, Roh Kudus, punya kehendak bebas. Ia bisa pergi ke tempat manapun yang ia mau dan juga inginkan. Kita tidak bisa mengetahuinya dan tidak bisa mengendalikannya. Ia bebas. Angin bergerak bebas dengan caranya yang misterius. Ia punya kehendak dan kemauannya sendiri. Ia datang dan pergi menurut aturannya sendiri. Bukan aturan kita. Kita tidak bisa menentukan aturan angin. Angin punya aturan sendiri. Begitu juga dengan Roh Kudus. Seperti angin yang bebas, Roh Kudus juga bebas bergerak. Sekarang kita bandingkan. Di bagian kedua dari ayat 8, demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang lahir dari Roh. Sedikit aneh menurut saya. Secara harfiah, begitu juga dengan setiap orang yang lahir dari Roh. Anda sudah dengar cara kerja angin, bagaimana angin bebas untuk datang dan pergi, dan bagaimana angin menghasilkan suara, dan sekarang sama halnya dengan mereka yang lahir dari Roh Kudus. Mereka diciptakan kembali. Itulah pemahaman saya. Dengan cara yang sama, kata demikianlah bukanlah kata yang logis, sama seperti Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya Allah melakukan dengan caranya, yaitu dengan cara mengutus anaknya. Itulah penjelasan demikianlah lewat kebebasan dan misteri itu. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Mereka dijadikan hidup dengan cara itu. Jadi, apa pelajaran utama dari perbandingan ini? Begini rangkumannya. Bukan kita yang membuat Roh Kudus membawa kelahiran baru. Sama halnya, kita tidak bisa menentukan arah angin bertiup. Saya ulangi, pelajaran utama dari perbandingan ini adalah bukan kita yang menggerakkan Roh Kudus. Bukan kita yang atur. Kita tidak bisa mendorong,
menentukan Roh Kudus untuk melahirkan kehidupan baru dalam hidup kita, sama seperti angin bertiup. Itulah gagasan utama dari perbandingan yang kita pelajari. Roh Kudus menentukan kehendaknya sendiri, bukan kehendak kita. Apakah karena perbuatan kita yang membuat kita mengalami kelahiran yang baru? Jawabannya, karena kehendak Roh Kuduslah kita mengalami kelahiran yang baru. Untuk memastikan agar Anda paham hal ini dengan benar, pada saat kelahiran baru, kehendak kita bergerak. Kehendak kita bergerak. Saat itu juga, saat kita mengalami kelahiran yang baru, kehendak kita berpindah kepada Kristus yang menarik perhatian kita. Kita tergerak untuk menerimanya, untuk mengasihinya, untuk percaya kepadanya. Karena momen itu kita diberikan mata untuk melihat dan hidup yang merindukannya. Tepat di saat momen itu, tanpa adanya perbedaan waktu sedikit pun, kehendak kita akan bergerak. Tapi yang menjadi penggerak utamanya adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang paling berjasa dalam menggerakkan diri kita. Perubahan terjadi dalam kita. Dan hal itu akan dirasakan. Anda dengar suara angin. Anda bisa dengar suara bayi menangis saat dilahirkan. Oh, ada kehidupan. Ada kehidupan. Saya suka. Efek utama dari angin yaitu Roh Kudus adalah kita dibuat hidup secara spiritual. Kita lahir kembali dan sekarang kehendak kita bergerak dengan kehidupan itu. Kehendak kita bergerak bersama dengan kehidupan itu. Itulah yang dilakukan oleh makhluk hidup, bergerak. Mereka bergerak untuk menerima Kristus, untuk percaya Kristus. Allah, Roh Kuduslah yang menjadi penggerak utama. Dialah yang menggerakkan kehendak kita.